Shalom anak muda, hamba Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Tentu saja kata-kata ini sudah sangat familiar untuk kita dengarkan. Di dalam Alkitab banyak sekali diceritakan mengenai tokoh-tokoh yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan malah memakai manusia untuk menyatakan suaranya atau menyatakan kebenaran firman-Nya? Kenapa enggak Tuhan saja secara langsung yang menyatakan kebenaran firman-Nya kepada manusia? Ada dua alasan mengapa Tuhan memakai hamba Tuhan yang adalah manusia untuk menyatakan firman-Nya. Yang pertama di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sehingga ada kuasa dan hikmat Allah yang diberikan kepada hamba Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk menyatakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan dorongan kuasa Roh Kudus itulah manusia dapat berkata-kata atas nama Allah. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan bahwa hamba Tuhan adalah kawan sekerja Allah. Sebagai contoh di dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan Yesus meminta orang lain untuk mengangkat batu penutup dari kuburan Lazarus, agar Lazarus bisa bangkit dan keluar dari dalam kubur. Hal itu dilakukan Yesus bukan semata-mata karena Yesus tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut, melainkan hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mau melibatkan manusia karena manusia adalah kawan sekerja Allah. Jadi pada intinya Tuhan mau kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, sebagaimana di dalam Yesaya 52 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa bagi orang yang membawa kabar kepada Sion bahwa Allah mereka itu adalah Raja, dikatakan sebagai pembawa kabar baik dan pembawa kabar damai. Firman Tuhan itulah kabar baik dan kabar damai bagi kita semua. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan jangan kita bosan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan kita. Dalam Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan bahwa ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman dapat muncul dalam hati kita. Bahkan lebih daripada itu, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kita yang ada di dalam hati kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan jangan kita bosan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman dapat timbul di dalam hati kita. Bahkan iman yang sudah ada dapat semakin dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kehidupan kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki perbuatan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.